Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kembali lagi di BDC Talk, ngobrolin bareng Big Data Kesehatan. Ini adalah podcast episode ke-8. Bersama saya kali ini adalah Andi Faizal, biasa dipanggil Izal. Di acara ini presented by Big Data Center IMERI FKUI dan Idea Lab. Di samping saya sudah ada Profesor Dr. Ardi Viniartini PhD. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Izal. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Prof. Prof gimana? Alhamdulillah. Sudah mengambil waktunya, semoga produktif hari ini kita, Prof. Amin. Akan bahas tentang ChatGPT, jawaban untuk semua pertanyaan. Jadi khususnya di bidang pendidikan, kebetulan Prof Titin adalah profesor pertama di FKUI, khususnya di bidang pendidikan kedokteran ya, Prof? Ya. Baik. ChatGPT sebelumnya dikembangkan oleh OpenAI, sebuah laboratorium penelitian kecerdasan buatan yang berpusat di Amerika Serikat. Di sini ada Profesor Dr. Ardi Viniartini PhD. Kami biasa manggil Prof Titin. Beliau CV beliau lulus sebagai dokter di tahun 2002, lalu melanjutkan pendidikannya beliau di University of Melbourne, lulus tahun 2012, dan alhamdulillah beliau meraih gelar profesor di bidang pendidikan kedokteran di akhir tahun, yaitu di 2022. Baik, Prof. Untuk pertama tentang ChatGPT. Ini sudah sebenarnya saya mengambil tema ini karena terinspirasi dari teman-temannya Prof gitu. Salah satunya Dr. Arya Kakali. Kira-kira apa, Prof, ketika terlintas ada kata ChatGPT kalau bagi Prof Titin? Iya, waktu pertama kali saya mendengarkan tentang ChatGPT, sebenarnya langsung curious ya, itu apa gitu. Terus waktu itu kan yang berita yang banyak beredar di antara educator, sebetulnya tidak hanya di Indonesia. Sebenarnya saya mendengarkan pertama kali justru dari kolega saya di Singapura gitu. Jadi kita punya Asia Pacific Medical Education Network namanya, dan di situ kita sering diskusi, dan salah satu kolega dari Singapura, dari NUS ini sharing tentang ChatGPT ini, dan kita sama-sama menanyakan kepada diri kita semua tentang ini ke depan jadi seperti apa ya masa depan di medical education, di pendidikan dokter spesialis dan seterusnya, dan profesi kesehatan secara keseluruhan. Terus kemudian saya jadi penasaran lah, diskusi juga dengan teman-teman di Departemen Pendidikan Kedokteran FKUI. Lalu kan kalau curious kan ya harus mencoba begitu ya saya coba aja lah ChatGPT gitu. Jadi saya akhirnya menyempatkan diri, sempat membaca sedikit, walaupun nanti Mas Izal tidak bisa menanyakan kepada saya teknisnya seperti apa ya. Jadi tapi kalau dari sudut pandang pengguna berbasis ChatGPT ini kan berbasis AI gitu. Baru saja beberapa hari yang lalu saya diskusi dengan salah satu staf pengajar senior di UI, di Universitas Indonesia. Beliau dari MIPA, kebetulan sekarang beliau Direktur DPASDP, Pak Gatot, mungkin saya sebutkan namanya saja. Kami banyak berdiskusi tentang ChatGPT ini, dan sebenarnya ChatGPT ini memang berbasis AI, machine learning, deep learning gitu ya. Tapi kalau secara teknis ternyata menurut beliau sebenarnya masih sedikit fungsinya tuh nggak sudah seperti sekarang, tapi sebenarnya itu masih setitik saja begitu. Kita bisa membayangkan potensi pengembangan ChatGPT ini akan luar biasa ke depan. Nah, dengan kondisi seperti sekarang, saya sudah sempat mencoba, teman-teman DPK juga, beberapa teman juga sudah sempat mencoba, penasaran saja begitu ya. Kalau kita mengatakan langsung merasa terancam bahwa wah ini ChatGPT nanti kita gimana nih dimanfaatkan oleh mahasiswa, tinggal nyontek aja dan seterusnya, tinggal cari, terus mereka jadi nggak nggak baca dan lain-lain. Ya coba dulu deh gitu ya, saya iseng aja mencoba menanyakan pertanyaan yang topik-topik yang general gitu, tingkat lokal, menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Inggris, cuma 2 bahasa itu saja yang saya coba gunakan. Pertanyaan yang paling sederhana seperti kota kelahiran saya posisinya di mana dan seterusnya, itu kan pertanyaan sangat faktual ya, sampai pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sebenarnya memerlukan memerlukan elaborasi begitu. Ternyata memang sepinter itu gitu ya ChatGPT ini. Wah ini gitu. Jadi bisa belajar ya. Pada saat ya, dan mungkin somehow dengan kita banyak bertanya, dia juga kan modelnya kan, saya membayangkan seperti cara otak kita memproses informasi ya. Jadi sebenarnya ada ya proses belajar gitu. Jadi karena dia kan ada memang di set machine learning dan deep learningnya prosesnya kan seperti itu. Jadi saya berpikir ini
kalau misalnya sikap kita adalah kita harus nggak boleh gitu misalnya nih ya, meminta mahasiswa di semua level untuk tidak boleh mengakses ChatGPT. Rasanya tidak realistis ya, karena ChatGPT-nya sendiri ternyata sangat mudah diakses. Dan saat ini karena dia memang sedang, jadi tampaknya memang kita sering-sering tidak sadar ya, ini kan big data center mungkin juga sudah memikirkan ini. Jadi chip in-nya orang menggunakan ChatGPT itu adalah dari pertanyaan yang dimasukkan dan dari berbagai informasi, berbagai hal yang dia masukkan itu menjadi trigger dia yang baru, sehingga itu menjadi proses belajar dia sepertinya. Jadi ilmunya masyarakat, Iya, ilmunya makanya sekarang dia di berani untuk database. dia nggak usah berbayar dulu, karena orang tanpa sadar nggak berbayar kan, kita merasa nggak berbayar gitu tuh rasanya Kita udah pakai wah gitu senang. semua orang gitu. Tapi sebenarnya kita tanpa sadar kita sudah berbagi data kita gitu, dan itu yang cara kita memanfaatkan itu mungkin juga, dan cara kita mengaksesnya juga mungkin jadi hal yang perlu pemikiran tersendiri lah. Jadi intinya ya saya mencoba, walaupun saya tidak menjadi pengguna rutin ChatGPT, ntar jadi kebiasaan seperti kalau ada apa-apa kita sekarang nanya Google gitu ya. Kalau Google kan kita masih harus menyaring sendiri gitu, tapi dia mempermudah gitu. ChatGPT ini sudah merangkum informasinya. Jadi mau tanya apa aja sudah dirangkumkan. Nah, untuk saat ini memang saya lihat pertanyaan yang paling saya mungkin membuat ilustrasinya, pertanyaan paling bodoh sampai pertanyaan yang agak pinter sampai pertanyaan pinter, itu ternyata bisa dijawab gitu. Even di bidang saya yang mungkin saya berharap dia jawabnya ngasal gitu, uh, topik di medical education yang jarang sekali dieksplorasi gitu, misalnya dia bisa jawab loh, saya sampai terbengong-bengong, wah nggak bener nih. Jadi Luar ada biasa. yang ini luar biasa nih. Tapi memang sampai saat ini udah pasti dia sudah mendapatkan masukan juga, Bahwa dia belum linking ke referensi. jadi dia citationnya Belum ada. masih lemah di Jadi situ. memang belum ke situ tampaknya. Tapi saya yakin sebentar lagi atau mungkin sudah mulai programming ke sana gitu ya. Tinggal itu informasinya diambil dari mana, sumbernya dari mana. Sehingga kalau misalnya seperti itu kan mungkin ada beberapa kekhawatiran ya. Jadinya ya kekhawatiran pasti ada. Cuma saya jadi berpikir memang bisa kita stop penggunaannya. Memang bisa misalnya kita melarang kalau misalnya menggunakan ChatGPT itu seperti melanggar Kode etik. melanggar kode etik gitu misalnya. Sama halnya seperti kita mengakses menanyakan alamat atau lokasi ini pakai Google Earth, pakai Google, jadi nggak etis juga dong gitu misalnya. Jadi ada dilema pasti. Nah, itu mungkin yang menurut saya kita harus jelas menyikapinya, dan ya jangan kalah pinter gitu. Intinya sih seperti itu. Mungkin untuk pembukaannya begitu ya Mas Iza. Siap. Berarti Prof Titin termasuk di pihak mana nih? Yang setuju atau enggak? Ini pertanyaan Iya. formal sebenarnya. Iya betul. Setuju atau tidak setuju? Menurut saya kalau misalnya saya ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah artinya sikap saya adalah, menurut saya pemanfaatan ChatGPT ini tidak bisa dibendung. Jadi itu adalah bagian dari pengembangan berbagai evolusi atau mungkin revolusi, bahkan revolusi teknologi informasi pengetahuan. dan pengetahuan. Itu yang pertama. Jadi memang berbagai informasi saat ini kan memang tanpa ada ChatGPT sekalipun sebenarnya kan aplikasi-aplikasi yang membantu proses kemampuan akademis itu kan banyak sekali ya. Saya baru diskusi sama Dr. Arya semalam gitu. Dr. Arya menunjukkan sebenarnya itu aplikasi untuk dosen, aplikasi untuk mahasiswa itu sudah sangat banyak begitu, termasuk misalnya bagaimana cara memparafrase dan lain-lain itu udah ada gitu aplikasinya gitu ya. Terus saya yang aku nggak kalau itu saya nggak tertarik, saya bilang Terus gitu. posisi kita sebagai manusia di mana? Nah itu dia pertanyaan pentingnya seperti itu, karena tapi begini, jadi prinsipnya kita tidak bisa membendung pemanfaatan ChatGPT, tapi kita juga harus melihat dari berbagai sudut pandang. Kalau dari sudut pandang pendidikan, berbagai informasi itu saat ini sebenarnya memang juga tidak bisa dibendung. Kita bisa mendapatkan sumber informasi dari berbagai tempat, real time, ya, dari media sosial, kemudian dari jurnal dan seterusnya, bahkan dari medical journals dan lain-lain itu sekarang mereka juga merambah ke media sosial karena mereka tahu bahwa Twitter misalnya, mereka tahu bahwa penggunanya, komunitasnya itu akan banyak mengaksesnya via media sosial ini. Tapi kemudian informasi itu banyak ada di sekitar kita. Ada beberapa hal yang menurut saya peran manusia tidak bisa digantikan. Yang pertama adalah bagaimana kita memilih informasinya. Informasi ini sebenarnya sumbernya valid atau tidak gitu.
itu meskipun ChatGPT menuliskan panjang lebar dan sebagai seorang misalnya seorang expert di bidang pendidikan kedokteran saya merasa bahwa ini relevan sih sebenarnya. Tetapi ada hal yang ini kalau saya bertanyanya general seperti ini, saya belum challenge dia misalnya nyusun sekian puluh ribu kata dengan elaborasi yang sangat detail ya, tetapi saya merasa ada yang hilang sih tetap di situ bahwa setiap jawaban, setiap uraian dari berbagai sumber informasi yang kita miliki itu kan harus selalu diperas lagi ya dan kemudian di konteks kita dalam penanganan kita itu diaplikasikannya seperti apa. Misalnya itu kan prinsip evidence based practice sebenarnya di Berarti berbagai bidang. kalau disimpelkan critical thinking. Salah satunya adalah critical thinking. Jadi memang kita itu mesti di-set bahwa informasi yang kita terima dari manapun, sikap yang harus kita kembangkan sebagai manusia adalah harus skeptis sebenarnya. Filtering. Iya. Skeptis sehingga kita filter. Skeptis bukan berarti kita jadi berpikir negatif terus gitu ya. Tetapi skeptis bahwa Ini dari saya mana? nggak boleh langsung percaya. Even misalnya dari jurnal yang impact factor-nya sangat tinggi sekalipun, oh udah ada di jurnal itu berarti udah langsung percaya enggak. Jadi kita harus selalu skeptical istilahnya. Jadi informasi yang kita terima ini kemudian mengapa begini, mengapa begitu. Jadi peran dari manusianya menurut saya memilih sumber informasi yang valid itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana memanfaatkannya. Bagaimana memanfaatkan informasi even dari ChatGPT, dari Google, dari berbagai sumber itu tadi, kemudian kita mau merangkainya untuk apa, kemudian kita akan mengaplikasikannya untuk apa. Even misalnya pada pemanfaatan evidence based practice di penerapan evidence based medicine sekalipun, kalaupun kita misalnya sudah menilai bahwa satu sumber itu adalah valid, kita lihat apakah penting atau tidak, misalnya untuk terapi itu penting atau tidak, kita tetap harus mengaplikasikan begitu. Ini kalau misalnya untuk pasien kita cocok apa enggak. Jadi ada langkah-langkah berikutnya sebenarnya dan itu memang memerlukan proses berpikir yang baik gitu. Dan membuat kita jadi nggak buru-buru begitu ya, setiap kali menyimpulkan tuh nggak buru-buru, nggak ada yang namanya Jadi nggak boleh menuhankan informasi ya? nggak boleh apa? Menuhankan informasi. Uh, Jadi kan tadi Prof. Titin bilang bahwa pertama kita harus skeptis, terus tujuannya ya untuk mengoreksi kita sesuai memanfaatkan kebutuhan. informasi itu sebagai bagaimana kita memperkaya diri kita. Tetapi kita tidak menjadikan informasi itu sebagai bagaimana dia membuat dia mengendalikan kita untuk mengambil keputusan. Jadi yang ketiga decision makingnya memang tetap harus ada di manusianya. Apakah itu yang orang awam sebut literasi digital, Prof? Sama nggak dengan Ya, literasi digital kan bagaimana mengaksesnya, bagaimana memanfaatkan informasinya, betul, sampai kemudian memanfaatkan untuk bidang masing-masing untuk pengambilan keputusan. Sehingga memang menurut saya peran manusia tidak akan hilang, tidak boleh hilang, tepatnya ya. Kita juga harus mulai berpikir ini tidak boleh hilang. Artinya, misalnya tadi ya, pada saat kita sudah punya bukti di berbagai tempat pengobatannya sudah ABC. Atau misalnya kalau di setting pendidikan kedokteran di tempat sana tuh pakai pendekatan ini mahasiswanya langsung oke semua gitu, misalnya performanya sangat baik dan seterusnya. Kita juga harus skeptis dong. Kalau di tempat kita emang bisa langsung seperti itu. Meskipun ChatGPT-nya bilang, misalnya chat kita karena diskusi hari ini tentang ChatGPT, wah ini di sini buktinya begini, tapi kemudian kita tidak tahu bagaimana kita memanfaatkan informasi itu juga jadi tidak berguna gitu, selengkap apapun dia. Itu sih. Jadi menurut saya peran manusia menjadi masih sangat penting, justru makin penting. Karena informasi sudah sangat banyak, sekarang tugas kita itu sebenarnya bukan untuk bukan untuk menunjukkan bahwa kita tahu berbagai informasi. Tapi we know how to use the information. Apakah itu yang disebut critical appraisal, Prof? Yang tadi saya sebutkan tadi sudah bagian dari melakukan appraisal secara kritis terhadap berbagai informasi. Jadi habis critical thinking, critical appraisal itu. Critical thinking itu kan generic skills ya, yang bisa diterapkan di berbagai hal. Jadi dalam kehidupan sehari-hari seperti kita berinteraksi dengan teman-teman di tempat kerja, mahasiswa berinteraksi antar mahasiswa dan dengan staf pengajar, itu sebenarnya ada interaksi kehidupan sehari-hari. Dan nanti kemudian mereka di setting klinis misalnya, dengan pasien, kemudian dengan profesi kesehatan yang lain, dengan sistem. Kita tuh akan selalu berada pada suatu situasi yang baru begitu. Situasi yang baru yang kompleks. Yang tidak semuanya bisa dibuat modelnya. Kalau misalnya ada yang senang statistik ya, kita membuat modeling saja. Modeling kita dari data kita. Suatu saat mungkin bisa ya, model tuh cocok untuk semua keadaan 100% gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Itu yang membuat kemudian kita juga harus tidak boleh merasa kecil gitu sebagai manusia yang
ya informasinya udah ada di depan mata. Kita tinggal akses gitu. Tapi itu tidak membuat kita langsung bisa menyelesaikan semua masalah di sekitar kita. Namanya keilmuan, keahlian itu diharapkan kan tidak menjadi menara gading ya. Iya. Bukan ivory tower gitu. Tapi bagaimana kita memanfaatkan keilmuan kita, melatihkan mahasiswa untuk bisa mengaplikasikan ilmunya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang ada di lapangan gitu ya. Nah, jadi informasinya ya udah nggak apa-apa, akses informasinya silahkan gitu. Tapi valid atau enggak? Bisa dimanfaatkan di setting kita atau tidak? Dan diaplikasikan. Jadinya kehadiran manusianya di sini sih masih akan selalu penting sih. Siap. Berarti Prof, kalau misalnya balik lagi ke ChatGPT, apa yang dilakukan ChatGPT itu hanya, apakah sepakat Prof dengan kata ChatGPT hanya melakukan overview, tidak sampai ke systematic review? Tanggapan